oleh Bani Israil. Maka di suatu tempat Nabi Musa alaihissalam beliau memerintahkan kepada orang-orang Bani Israil bagaimana Al-Maidah 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi qulul arda muqaddasatan allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku Bani Israil, kalian ke tanah yang disucikan ini yang telah dijanjikan oleh Allah bagi kalian. Janganlah kalian itu mundur. Janganlah kalian itu lari ke belakang. Fatanqalibu khasirin. Karena kalau kalian itu mundur, kalian itu akan rugi. Bani Israel itu diperintah oleh Nabi Musa masuk ke suatu tempat yang disebut sebagai tanah suci. Yang tanah suci itu telah dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kepada Bani Israel. Tempat itu adalah suatu tempat di lembah Kanaan, yang tempat itu saat ini kita kenal dengan nama Palestina. Dan Palestina itu ternyata telah dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Dan yang semacam ini bukan hanya disebutkan di dalam Al-Quran, melainkan juga disebutkan di dalam kitab-kitab samawi. Di dalam Taurat, di dalam Injil, semua disebutkan. Hanya saja Al-Quran menambahkan dalam ayat 26, karena pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel, maka kemudian Allah mengatakan fa innaha muharramatun alaihim. Sesungguhnya tanah suci ini, tanah Palestina ini diharamkan atas mereka, Bani Israel itu. Artinya Bani Israel itu tidak berhak lagi, meskipun Allah pernah menjanjikan, tapi karena pembangkangan mereka, Bani Israel itu tidak berhak lagi untuk mendapatkan tanah Palestina. Bani Israel itu sebutan bagi anak turun Nabi Yakub alaihi salam. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Mereka terdiri dari 12 suku, 12 kabilah, sebagaimana jumlah putra-putra Nabi Yakub alaihi salam. Di antara mereka ada Nabi Yusuf alaihi salam, ada Nabi Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyasa. Ini semua adalah anak turun Bani Israel. Nah, Bani Israel ini punah setelah masa Nabi Musa. Terakhir diketahui sekitar tahun 70 Masehi. Ketika kerajaan Bani Israel terbesar terakhir, yakni kerajaan Daud Raya. Kerajaan Daud Raya ini adalah kerajaan warisan dari Nabi Sulaiman. Ini dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu menyerang kerajaan Daud Raya ini, kemudian membumi hanguskan Bani Israel dengan menyisakan satu bidang bangunan, sebuah tembok yang saat ini dikenal dengan nama tembok ratapan atau The Wall of Jericho, yang saat ini masih ada. Nah, yang dihancurkan waktu itu termasuk yang namanya Haikal Sulaiman atau King Solomon Temple, candi atau kuil Sulaiman. Di mana dari kuil Sulaiman itu ada bagian yang disebut sebagai tembok ratapan itu. Haikal Sulaiman dihancurkan, disisakan yang namanya tembok ratapan. Nah, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, jadi Bani Israel itu sudah tidak ada. Kemudian pengikut Taurat, pengikut ajaran Nabi Musa, setelah
ketiadaan Bani Israel ini itu disebut dengan nama orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini bukan murni sebagai pengikut Taurat Nabi Musa, melainkan mereka itu mengikuti hukum-hukum Taurat yang telah ditahrif atau telah diselewengkan. Di antara yang diselewengkan adalah mereka menolak hukum Taurat yang mengatakan bahwa Nabi terakhir itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka tolak. Sehingga orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi ini memiliki satu karakter yang cukup dibenci oleh banyak orang. Baik karakter-karakter seperti suka hasad, kemudian mereka itu licik di dalam berinteraksi, termasuk di dalam berbisnis, dan mereka itu sombongnya setengah mati Yahudi itu. Tapi mereka diberi kelebihan oleh Allah, yakni apa? Kecerdasan. Mereka memiliki kecerdasan di atas bangsa-bangsa lain, rata-rata bangsa-bangsa lain. Karena kebencian orang kepada Yahudi ini, maka di masa modern ini kita mengenal suatu paham yang disebut sebagai antisemitisme, anti-Yahudi. Paham antisemitisme ini salah satu paham yang mendorong eksodus, mendorong migrasi atau perpindahan besar-besaran orang Yahudi itu ke Palestina nanti. Nah, Yahudi ini kemudian hidup secara diaspora. Mereka itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mereka juga banyak mendiami wilayah-wilayah Eropa, termasuk di Eropa Timur seperti Austria, Polandia, dan juga di Rusia Selatan. Sekitar tahun 1897, ada tokoh Yahudi yang namanya Theodor Herzl, yang dia itu merasa prihatin karena melihat betapa orang Yahudi itu hidupnya terlunta-lunta. Mereka jadi gelandangan, orang Yahudi itu, gelandangan di seluruh dunia hingga tahun 1800-an. Akhir 1800-an. Tetapi Theodor Herzl ini yang mengubah mereka. Theodor Herzl kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh Yahudi mengadakan konferensi di Basel, Swiss, 1897. Di antara konferensi itu adalah memutuskan untuk mendirikan suatu negara yang melindungi serta menghimpun orang Yahudi di seluruh dunia. Negara ini akan didirikan di tanah yang dijanjikan sebagaimana disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil maupun di dalam Al-Quran. Tanah yang dijanjikan itu adalah tanah yang terletak di Bukit Zion. Tidak lain adalah di Palestina saat ini. Dalam Injil, dalam Taurat, itu dikatakan bahwa nanti di akhir zaman, Mesias atau Juru Selamat versi mereka, yang menurut Al-Quran adalah Dajjal, itu akan memimpin penaklukan dunia oleh orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Mesias itu dari Bukit Zion. Nah, maka kemudian gerakan untuk mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi ini disebut sebagai gerakan Zionis. Dan negara Yahudi yang akan didirikan itu dipilih tempatnya adalah di Palestina. Nah, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah itu si Theodor Herzl
itu kemudian mencoba untuk membeli tanah Palestina kepada penguasa Palestina saat itu, yakni Khalifah Utsmaniyah, Sultan Hamid Al-Qadri II. Dia mendatangi dan mencoba menawar untuk membeli tanah Palestina. Tapi Sultan Hamid Al-Qadri marah. Tidak, Palestina adalah amanat dari Umar bin Khattab. Karena Palestina terakhir dikuasai oleh Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Cukup lama dikuasai Islam, sekitar 400 tahun. Aku tidak akan menjualnya, ini adalah milik bangsa Palestina. Orang Yahudi boleh tinggal di Palestina, tetapi mereka harus tunduk kepada Daulah Utsmaniyah. Nah, orang Yahudi menolak, maka mereka tidak jadi beli tanah Palestina itu. Tetapi 1914, kekhalifahan Turki Utsmani ini runtuh. Maka kemudian kekuasaan atas Palestina berikutnya itu dipegang oleh penjajah Inggris. Kemudian orang-orang Yahudi melakukan lobby, mendekati penjajah Inggris, yang waktu itu Perdana Menterinya adalah Arthur Balfour. Mereka mendekati Balfour agar Inggris itu mau memberikan sebagian tanah Palestina itu bagi bangsa Israel, bagi Yahudi. Nah, itu kemudian dikabulkan oleh Balfour. Dikabulkan, maka sekitar tahun 1930-an, deklarasi Balfour yang isinya memberikan sebagian tanah Palestina itu kepada orang-orang Yahudi. Nah, kemudian setelah itu di Jerman waktu itu penguasanya adalah Nazi. Tokohnya adalah Hitler. Hitler ini adalah seorang yang memiliki paham antisemitisme, paham anti-Yahudi. Maka Hitler itu kemudian menangkapi orang-orang Yahudi di Eropa waktu itu. Ditangkapi, kemudian dimasukkan ke penjara yang namanya kamp konsentrasi. Kemudian mereka itu dimasukkan ke kamar gas, orang-orang Yahudi dibunuh. Sehingga waktu itu pembunuhan atas orang Yahudi itu dilakukan dengan cara masif, maka disebut sebagai genosida, pembasmian etnis. Banyak sekali, ribuan orang Yahudi yang tewas karena kekejaman Hitler itu. Inggris itu musuhnya Jerman dalam Perang Dunia. Maka kemudian Inggris itu mencoba melindungi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kemudian dipindahkan sedikit demi sedikit dan kemudian berbondong-bondong secara berangsur-angsur, terutama dari Rusia Selatan, itu masuk ke Palestina. Nah, orang-orang Palestina waktu itu menerima kedatangan orang-orang Yahudi Eropa itu dengan rela hati, dengan senang, karena mereka merasa membantu para pengungsi. Tapi orang-orang Yahudi terutama dari Rusia Selatan ini itu ternyata banyak sekali sampai hampir menyamai jumlah populasi orang Palestina. Orang-orang Yahudi dari Eropa yang masuk itu disebut sebagai Yahudi Ashkenazi. Ini Yahudi Eropa. Kemudian ada Yahudi lain, yaitu yang disebut sebagai Yahudi Sephardim. Yahudi Sephardim itu adalah Yahudi asli Palestina, yang jumlahnya hanya 3% dari populasi Palestina waktu itu. Yahudi Sephardim ini menolak berdirinya Israel. Yahudi Ashkenazi, mereka inilah yang saat ini menguasai Israel. Jadi yang menguasai Israel itu adalah Yahudi Eropa, bukan Yahudi dari Arab, tapi Yahudi Eropa. Nah, mereka berbondong-bondong masuk ke Palestina sehingga orang-orang Palestina pun kemudian menolak.
Sebabnya adalah mereka itu masuk bukan sekedar jadi pengungsi, tetapi juga menggusur serta merampas tanah milik bangsa Palestina. Maka kemudian pecah pemberontakan. Tapi pemberontakan ini kemudian dibasmi oleh tentara Inggris. Sehingga 10% laki-laki dari bangsa Palestina itu tewas. Nah, kemudian Perang Dunia selesai, maka kemudian tanah Palestina itu dikembalikan oleh Inggris kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kemudian PBB tahun 1948 itu membagi tanah Palestina menjadi dua. Sebagian untuk Palestina, sebagian untuk Israel. Israel mendapatkan 56% dari luas tanah Palestina. Palestina hanya dapat 44%. Jadi inilah ketika pertama kali bangsa Palestina itu kehilangan tanahnya sampai separuh lebih. Kemudian 48 Israel dideklarasikan berdirinya. Nah, kemudian terjadi peperangan-peperangan tahun 48 dikeroyok 5 negara Arab, Suriah, Yordania, Lebanon, Irak, dan Mesir, tapi Israel tetap menang. Kemudian 1967 terjadi perang lagi, 5 negara ini lagi mengeroyok, tetapi kalah lagi bangsa Arab yang mengeroyok Israel itu, karena Israel itu di backup oleh Amerika. Bahkan beberapa tempat itu jatuh ke tangan Israel, sehingga Israel itu wilayahnya menjadi semakin luas. Di antara yang jatuh itu adalah Gurun Sinai, Mesir, kemudian dataran tinggi Golan milik Yordania, dan satu tempat di bawah penguasaan Yordania waktu itu jatuh 1967, yakni Yerusalem. Dan Yerusalem ini adalah tempat di mana masjid suci ketiga umat Islam itu berada, Masjidil Aqsa. Mulai 67 itulah Masjidil Aqsa itu berada di bawah cengkraman Israel. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, jadi kita sudah tahu bedanya ya, Bani Israel ini anak turun Nabi Yakub, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Yahudi itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam yang telah diselewengkan, dan mereka itu sama sekali tidak ada hubungan genealogis, tidak ada hubungan nasab dengan Bani Israel. Kemudian yang ketiga adalah istilah Zionis. Zionis itu adalah gerakan untuk mendirikan negara Israel, tetapi berkembang bukan semata-mata untuk mendirikan negara Israel, melainkan untuk menguasai dunia. Kalau kita membahas masalah Zionis, maka nanti ada protokol Zionis. Dalam protokol Zionis itu dijelaskan bagaimana cara yang dilakukan Zionis itu untuk menaklukkan dunia, termasuk menaklukkan Indonesia. Dan panjenengan perlu pahami bahwa kuku-kuku Zionisme itu saat ini telah mencengkram Indonesia. Panjenengan kenal dengan istilah 9 naga? Ya, ini merupakan bagian dari kuku-kuku Zionis. Bagaimana umat Islam Indonesia agar di Indonesia ini kita tidak semakin dalam dicengkram oleh Zionis? Salah satunya adalah besok Pilpres. Pilpres panjenengan jangan memilih presiden yang berpotensi untuk menjadi kaki tangan Zionis. Caranya gimana? Pilih presiden satu saja, kalau 2 salah, 3 apalagi. Jelas? Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita presiden, pemimpin yang terbaik. Amin. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kenapa Israel itu ngotot untuk menguasai Yerusalem ini? Ini bukan sekedar berdasarkan pada alasan-alasan politis, melainkan juga alasan-alasan teologis, alasan-alasan ideologis. Jadi, di tempat suci
Yerusalem ada Masjidil Aqsa. Ketika menguasai Masjidil Aqsa 1967, Israel itu secara diam-diam itu ingin merobohkan Masjidil Aqsa. Itu secara diam-diam. Bagaimana caranya? Mereka menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Alasannya untuk riset arkeologis. Riset arkeologis apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian terowongan itu dialiri air. Digelontor dengan air sehingga membuat pondasi Masjidil Aqsa itu rapuh. Sehingga dikatakan kalau seandainya ada gempa bumi di Yerusalem, Masjidil Aqsa itu bisa ambruk karena bangunannya itu sudah rapuh. Kemudian tahun 1969 ada sekelompok Yahudi fanatik itu yang berupaya untuk membakar Masjidil Aqsa. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Israel untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Kemudian tahun 2007 terang-terangan Israel membentuk proyek restorasi Masjidil Aqsa. Namanya adalah proyek restorasi, tetapi pada hakikatnya ini adalah proyek untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa ingin mereka robohkan? Karena mereka itu menganggap bahwa di bawah Masjidil Aqsa ini dulu berdiri satu tempat yang namanya Haikal Sulaiman, King Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Maka untuk membuktikan itu mereka itu melakukan riset arkeologi itu, menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Mereka meyakini di Masjidil Aqsa itu dulu berdiri Haikal Sulaiman. Yang masih tersisa memang ada tembok ratapan di sekitar Masjidil Aqsa itu. Kenapa mereka itu bersikukuh untuk membangun Haikal Sulaiman? Karena disebutkan di dalam Perjanjian Lama, Bible, disebutkan di dalam Taurat bahwa nanti Mesias Al-Mahdi dalam Bible menurut umat Kristiani, the Kristus itu akan datang di akhir zaman memimpin perang melawan antikristus. Mesias ini akan duduk di singgasana di Haikal Sulaiman yang terletak di Bukit Zion di Yerusalem itu. Nah, tempatnya ya mereka menganggap, anggapan mereka, klaim mereka, tempatnya ada di Masjidil Aqsa itu. Dan salah satu syarat bahwa Kristus itu akan datang, Mesias itu akan datang, Kristus menurut, kenapa kok istilahnya bisa Kristus, bisa Mesias? Karena antara Yahudi dan Kristen ini sama dalam hal ini nanti. Sama pendapat mereka. Sehingga kita melihat bahwa dalam masalah Palestina antara orang Yahudi dan orang Kristen itu satu kata. Nggak ada orang Kristen yang kemudian membela Palestina. Ya. Mereka satu kata dalam masalah ini. Jadi syaratnya itu Haikal Sulaiman itu harus dibangun dulu agar Kristus dan Al-Mahdi, Mesias itu datang. Nah, untuk membangun Haikal Sulaiman itu, maka caranya tentu saja tidak lain adalah dengan merobohkan Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Ini kemudian yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah mereka itu mengembalikan harta karun Nabi Sulaiman yang telah dibawa ke Vatikan Roma, itu dikembalikan ke Haikal Sulaiman. Jadi Haikal Sulaiman dibangun dulu, kemudian setelah itu harta karun Nabi Sulaiman yang dirampas oleh Romawi dulu. Romawi ketika menyerang Palestina, menyerang kerajaan Daud Raya itu mereka merampas seluruh harta kekayaan Nabi Sulaiman, King Solomon Mines. Ya, dirampas kemudian dibawa ke tahta suci Vatikan di Roma.
Nah, kemudian harta itu harus dibawa, dikembalikan dulu ke Haikal Sulaiman. Itu sebagai syarat kedatangan Mesias. Maka kemudian pemuka Zionis, yakni Moshe Katsaf, itu mengirim surat kepada Paus di Roma, meminta agar harta kekayaan Nabi Sulaiman itu dikembalikan kepada Israel untuk disimpan di Haikal Sulaiman. Ini syarat kedua. Kemudian syarat ketiga, menurut mereka, agar Al-Mahdi, Mesias itu datang, adalah mereka harus menyiapkan sapi betina berwarna merah berusia 3 tahun yang belum pernah melahirkan. Mirip sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk mencari sapi betina berwarna merah yang belum pernah melahirkan. Nah, ini juga menjadi syarat bagi kedatangan Mesias itu. Ada tidak sapi betina seperti itu? Tidak ada. Tapi 1997 para pakar genetika Israel itu melakukan rekayasa genetika dan berhasil merekayasa adanya sapi betina yang dimaksud itu. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah sapi betina itu harus disembelih kemudian dibakar di kaki Bukit Zaitun. Bukit Zaitun di Yerusalem. Nah, ini juga belum bisa terwujud. Kenapa? Karena kaki Bukit Zaitun itu adalah salah satu tempat yang masih oleh bangsa Palestina saat ini. Sehingga untuk bisa melakukan ritual menyembelih serta membakar sapi betina di kaki Bukit Zaitun, mau tidak mau bangsa Palestina harus disingkirkan dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, itulah kenapa kemudian belum lama ini ibu kota Israel yang pundi panjenengan kemutan namanya Tel Aviv itu dipindahkan kemana? Yerusalem. Ibu kota Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem. Kenapa? Yerusalem itu adalah pusat dunia menurut mereka. Jadi Yerusalem itu harus dikuasai oleh Zionis Israel. Tapi sementara ini kan belum. Termasuk Masjidil Aqsa itu juga belum sepenuhnya dikuasai oleh. Nah, untuk menundukkan itu ya Bapak Ibu, maka kemudian ini orang-orang Yahudi Zionis itu mencari kutu dekat. Siapa? Tidak adalah Kristen, Nasrani. Maka kemudian orang-orang Zionis itu memperdayai orang-orang Nasrani. Bagaimana mereka memperdayai? Dengan menyusupkan ajaran-ajaran Taurat yang telah disimpangkan. Dan sewu kitab suci umat Yahudi saat Taurat adalah yang Taurat ditafsir oleh para pendeta, rabi-rabi Yahudi, kemudian tafsir itu yang kita. Nah, orang ini, Zionis ini terutama ya, bagaimana caranya? Ada seorang tokoh yang namanya Scofield. Scofield ini dia memberi catatan pinggir dari dipakai di Amerika, dipakai di Inggris, yang dipakai di King James. Scofield ini membuat catatan-catatan atas Injil resmi Barat itu. Catatan ini catatan yang isinya
pernah menurut sisi pada semangat Yahudi. Kemudian ya, ketika catatan-catatannya itu dianggap menarik, maka Oxford University, Universitas Oxford itu penulisan kritis. Nah, penulisan kritis atas Injil itu kemudian dibukukan dan menjadi Injil baru, namanya Injil Scofield. Injil Scofield itu intinya adalah semangat untuk membela Zionisme Israel. Injil Scofield ini kemudian diterbitkan, kemudian ada promosi besar-besaran, dan kemudian Injil Scofield ini menjadi salah satu Injil yang berpengaruh. Injil inilah mulai tahun 1909 diterbitkan, kemudian Injil inilah yang menjadi Injil utama dari suatu sekte Kristen, kelompok Kristen yang disebut sebagai evangelis. Sekte evangelis, ya. Dan ini Kristen yang bercampur dengan Yahudi, maka juga disebut Yudeo-Kristian. Isi dari Injil Scofield ini adalah bahwa di situ juga dikatakan bahwa siapapun Kristen yang tidak mendukung Israel, maka ia adalah terkutuk. Dikatakan demikian. Kemudian di dalam Injil Evangelis ini, ya, mereka juga menggunakan keyakinan orang-orang yang sama. Jadi di sana ditegaskan lagi, orang Nasrani itu juga memiliki keyakinan bahwa Kristus itu nanti akan datang di Yerusalem. Kristus itu akan memimpin perang melawan antikristus itu di Bukit Zion. Jadi dalam hal ini dan Nasrani itu sama. Maka ini dimanfaatkan oleh Yahudi untuk menjadikan Nasrani itu sebagai sekutu dan menguasai Bukit Zion. Nasrani kan memiliki keyakinan itu, yang keyakinan itu disebut sebagai coming. Maksudnya kedatangan kedua Yesus Kristus. Atau dalam bahasa mereka, panjenengan mungkin pernah mendengar adalah Maranatha. Maranatha itu adalah kedatangan kedua Yesus Kristus ke dunia dalam wujud sebagai Tuhan, yang ia akan memimpin kaum ini Kristiani untuk melawan antikristus. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Ajaran ini ditegaskan dan disusupkan ke dalam Bible Scofield ini. Maka kemudian orang-orang Nasrani sama dan sebangun dengan orang-orang Yahudi dalam masalah Palestina ini. Mereka menginginkan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Mereka menginginkan orang-orang Palestina itu hengkang dan digusur dari tanah Palestina. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ini adalah hal yang perlu kita ketahui. Kenapa Israel itu bersikeras untuk menguasai Palestina? Jadi bukan sekedar agar mereka itu punya tempat tinggal, melainkan lebih dari itu. Mereka akan menjadikan Israel itu sebagai pusat pemerintahan New Order, New World Order, ya, tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru itu berpusat di Haikal Sulaiman di Yerusalem, yang saat ini masih berada Masjidil Aqsa di atasnya, dan mereka itu akan menguasai dunia. Caranya menguasai dunia antara lain dengan menjalankan program-program Zionisme yang tertuang di dalam protokol Zionis, termasuk penguasaan ekonomi. Ekonomi dunia itu dikuasai oleh mereka. Bahkan sampai Aqua saja itu katanya dikuasai mereka, gitu ya. Maka kalau kita itu ingin
menghambat cengkraman mereka atas dunia, salah satunya adalah mengikuti anjuran dari MUI, boikot produk Palestina. Boikot produk Israel atau pendukung-pendukung Israel itu. Sesuai dengan apa yang kita mampu. Kenapa? Karena seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melumpuhkan Yahudi Khaybar. Yahudi pada perang Khaybar itu berlindung di benteng Khaybar. Benteng Khaybar berada di bawah bukit yang cukup tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh kaum muslimin. Ketika Yahudi dikepung, mereka santai saja. Kenapa? Yahudi Khaybar itu punya stok logistik yang cukup banyak. Mereka memiliki perkebunan kurma. Nah, kemudian untuk mengalahkan mereka, maka Nabi kemudian memutuskan untuk memotong logistik mereka itu. Logistik mereka apa? Kurma. Kemudian dibabati, dibakar kebun-kebun orang Yahudi. Ketika Yahudi sadar bahwa mereka itu telah dipotong kaum muslimin, maka barulah Khaybar itu menyerah. Khaybar itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Seperti itulah yang kita lakukan saat bukan hanya produk-produk instan, tapi juga produk-produk pemikiran Yahudi perlu kita boikot. Pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang mendorong kita bersikap fanatik terhadap kelompok, terhadap golongan kita sendiri. Ini juga merupakan karakter Yahudi yang perlu kita boikot. Kemudian sikap hasad, sikap sombong, sikap ghulu. Sikap ghulu itu adalah sikap berlebihan dalam menghormati ulama. Ini juga perlu kita boikot. Karena apa? Ini adalah merupakan pemikiran Yahudi. Pemikiran Yahudi kita boikot, begitu juga produk instan Yahudi. Nah, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, dan juga jangan lupa sekali lagi saya tekankan, salah satu upaya agar Indonesia itu juga tidak jatuh dalam cengkraman Zionis melalui tangan para oligarki. Oligarki yang menguasai Indonesia, tangan para taipan, tangan para miliarder ekonomi yang menguasai Indonesia adalah jangan memilih pemimpin yang berpotensi untuk menjadi kaki tangan Zionis. Ini perlu kita pahami. Kenapa? Seluruh dunia saat ini itu tidak lepas dari cengkraman Zionis termasuk Indonesia. Demikian Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, semoga memberikan satu semangat bagi kita semua untuk benar-benar teguh dalam keimanan kita, benar-benar teguh dalam memperjuangkan dinul Islam ini, sehingga dinul Islam tetap menjadi din yang jaya, termasuk terutama di negeri kita tercinta Indonesia ini. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, khususnya kepada kaum muslimin di tanah Filastin, Palestina. Seakhiri, nasrun minallah wa fathun qarib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.